Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online yang diberkahi dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bersua kembali ya, di hari yang penuh dengan berkah Idul Adha ya, di hari Jumat ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Minta maaf kita agak sore karena hari ini beberapa kegiatan termasuk harus nyembelih sapi dan Jumatan. Insyaallah tidak mengurangi hikmah ngaji kita. Untuk itu tetap tonton sampai habis. Dan kita saat ini akan ngaji tentang hadis ke-36 dan 37 dari bab sabar kitab Riyadhus Shalihin. Pertama kita ngaji bagaimana sabarnya para nabi, yang kedua adalah bagaimana pemberian cobaan kepada kita itu ternyata berdampak positif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abdirrahman, Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, semoga Allah meridai dirinya. Ia berkata bahwa ka'anni anzuru ila Rasulillah SAW. Aku ini seolah-olah kayak sedang melihat Rasul nih. Kayaknya Rasul di sana itu lagi ngomong nih, gitu ya. Sedang yahki nabiyyan minal anbiya, di mana Rasul itu tengah menceritakan tentang sosok seorang nabi ya, dari para nabi. Ya, kalau dalam kitab Nuzhatul Muttaqin itu nabi di sini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini disebutkan bahwa nabi itu adalah Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu adalah nabi ketiga ya. Adam, Idris, Nuh. Jadi nabi yang ketiga setelah Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu adalah nabi yang cukup panjang berdakwah. Itu disebutkan sekitar 950 tahun. Ya, dan dia adalah ulul azmi yang harus menerima cobaan berat. Nabi yang harus menerima cobaan berat. Nah, cobaan itu disebutkan dalam hadis ini. Ya, dalam masa 950 tahun itu cobaannya berat sekali. Sampai-sampai terakhir ia harus membuat bahtera, kapal besar sekali, dan ditambah lagi ternyata istri anaknya nggak mau ngikut. Nah, itu tambah berat ya. Salawatullah wassalamuhu alaihim, semoga Allah senantiasa menghadirkan doa-doa terbaik dan keselamatan untuk mereka, para nabi-nabi kita. Nah, Nabi Nuh itu ternyata darabahu qaumuhu fa'admauhu. Jadi Nabi Nuh itu satu saat pernah digebuki, ya, dipukuli oleh kaumnya. Ya, namanya kaum preman-preman gitu ya. Diajari dakwah segala 950 tahun loh. Itu nggak ada yang nurut, nggak ada yang ngikut, malah gebuki beliau. Sehingga fa'admauhu, sehingga ya sampai luka-luka, darah-darahan, mukanya itu berdarah-darah sehingga yamsahud dam an wajhi. Akhirnya Nabi Nuh itu ya ngusap-ngusap wajahnya itu yang kena darahan, itu luka-luka lebam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat sekali ya menjadi nabi itu. Kok ada orang-orang aku nabi sekarang itu ya. Ya, itu kan ada yang ceramah itu, ada nabi namanya Tukimin. Ya, kan sholawatnya aja udah nggak enak itu. Sallallahu ala Tukimin, ya kan nggak enak. Allahu Akbar. Ini Nabi Nuh, ia berdakwah sampai dipukuli oleh kaumnya itu, digebuki, diserang ya.
sifat anarki itu menerpa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nah, yaqulu, tetapi Nabi Nuh punya sifat. Apa sifatnya? Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka itu ya nggak tahu dakwah ini. Ya, nggak tahu tentang dakwah yang baik ini, dakwah kebaikan ini nggak tahu. Ampuni mereka ya Allah. Ini sifat sabarnya Nabi. Ya, beliau menerima cobaan itu, tapi beliau yang kemudian menyampaikan kepada Allah, bukan doa keburukan, ya Allah bunuh mereka semua, enggak, matikan mereka semua, enggak. Ya, sama kayak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sama nih doanya itu kan. Ya, ketika Nabi itu di dakwah di Mekah nggak diterima, itu kan pengen minta suaka ke keluarganya dari ibunya di Taif itu. Keluarga di Taif itu kan keluarganya Nabi Muhammad semua itu. Tapi ternyata apa? Bukan mendapatkan bantuan, malah dilempari, dipukuli, dikebuki, dikira orang gila. Astagfirullah. Sehingga ketika Nabi duduk di bawah pohon, malaikat Jibril datang alaihissalam, datang menyampaikan, udah gini aja lah, ngomong-ngomong minta sama Allah, nanti biar tuh gunung saya yang bawain tak timpa semuanya mereka itu, matiin semua itu orang Taif. Tapi Nabi nggak mau. Sama Allah maghfir lahum ya Allah fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka itu nggak tahu ya Allah, nggak tahu dakwah ini, nggak tahu. Karena dakwah mereka sebelumnya itu kan dakwah apa namanya, orang-orang tua. Dakwah orang-orang tua zaman dulu yang cuma ngikut-ngikut, dikasih sesuatu yang baru itu nolak. Ya, dan itu apa ya? Sesuatu yang tanda kutip ya bisa diterima. Apa namanya? Story-nya ya, historicalnya bisa diterima. Bukan perlakuannya yang bisa diterima, bukan. Historicalnya. Kenapa mereka menolak? Ya karena mereka punya background apa namanya, pengajaran lampau yang berbeda dengan apa yang dibawa baru, dan tidak semua yang baru itu bisa diterima, termasuk dakwah Islam oleh Rasulullah. Oh, itu berdarah-berdarah itu ya Allah, Nabi itu. Astagfirullah, beratnya jadi Nabi. Sahabat ngaji narasi online, dari sini bisa kita pahami bahwa hadis ini ingin menjelaskan bahwa sabrul anbiya, ya, Nabi itu memang betul-betul wajib memiliki sifat sabar. Ya, fi sabili tablighi da'watihim linnas. Ya, dalam apa namanya, perjalanan dakwah itu ya kepada manusia pasti banyak apa cobaan dan rintangan, maka seorang nabi itu wajib menjadi penyabar. Ya, menjadi penyabar. Ya, insyaallah. Ya, nabi itu harus betul, dan tapi bukan sekedar untuk nabi loh ini. Betul, ini objeknya nabi yang bersabar. Tapi kita sebagai manusia, sebagai umatnya harus juga mengikuti. Loh, bukan fungsi umat itu adalah mengikuti nabi. Nah, kita ikuti sifat nabi yang penyabar ini, dan ketika kita menerima cobaan apapun, sabar. Ya, suami punya cobaan dengan istri, istri punya cobaan dengan suami, suami istri punya cobaan dengan anaknya, anak punya cobaan dengan orang tuanya. Ya, semua orang pasti punya cobaan, belum dengan tetangga, belum dengan orang lain, semua punya cobaan. Maka kesabaran itu adalah jalan terbaik. Karena sabar itu kan istirja, kan kita sudah bahas terus, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, min akhlaqil anbiya'i muqabalatul jahli bil ghufran. Bahwa akhlaknya para nabi itu adalah ketika berhadap-hadapan dengan orang jahil, rese, preman, ya, orang yang pengen nyakitin, apapun itu,
Itu nggak perlu diladenin, tapi gunakan al-ghufran. Jadi para nabi itu menggunakan al-ghufran, pemaafan. Ya maafin aja. Nah, untuk masalah ini itu ada satu kasus yang hebat ya, zaman Nabi itu. Nabi pernah ngomong, tahu nggak itu tuh ahli surga loh. Nah, akhirnya sahabat, hebat bener tuh ahli surga ya. Ya, ada yang kepo, akhirnya datang cari orangnya sampai ketemu dan minta dia tinggal di rumah tersebut agar bisa belajar darinya. Ya, sebelum 3 hari kan, sampai 3 hari ya, karena fikihnya kan boleh sampai 3 hari untuk dilayani sebagai tamu. Nah, sampailah 3 hari nggak ketemu apa-apa, ya sama sholatnya, sama ya sedekah ya, sama bahkan lebih banyak kan dia. Ya sholat malamnya sama, apa bedanya? Sampailah terakhir sebelum izin pulang nanya, gini, kamu ini punya kelebihan apa ya? Sampai Nabi itu menyampaikan sesuatu yang membuka hijab dirimu di hadapan kami semua. Apa? Beliau katakan, nggak ada ya, biasa aja saya ini loh. Nggak ada, tapi bisa jadi ya, katanya. Ya, saya itu kalau tiap malam itu sebelum tidur selalu berdoa kepada Allah untuk memberikan pemaafan, pengampunan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah padaku. Nah, itu ya, subhanallah ya, subhanallah. Dan ini selalu saya gunakan sampai alhamdulillah. Awal-awal tuh berat. Tapi alhamdulillah sudah lama sekali saya selalu berdoa sebelum tidur itu. Doa terakhir sebelum saya memejamkan mata itu adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli waghfir dzunuba man zalamani. Ya Allah, aku ini udah berbuat zalim besar ya Allah untuk diriku, ya zalim banyak lah. Ya, berbuat zalim. Ya, untuk diriku dan orang lain. Ya, saya tuh kan dulu itu ya kalau mengerjakan tugas itu kadang nggak mikir diri sendiri. Saya dulu waktu ngerjain disertasi itu tidur kadang 1 jam, ya setengah jam, sehari itu. Kalau sudah nulis jurnal, ya artikel untuk jurnal itu tidur pasti saya cuma 1 jam, setengah jam, tuh nggak mikirin diri sendiri. Dan itu kezaliman loh, itu kezaliman. Dan saya akui itu. Maka saya minta ampun, ya Allah ampuni aku ya Allah. Aku ini udah berbuat zalim banyak ya Allah. Ya, maka ampuni aku, waghfir dzunuba man zalamani, juga ya Allah ampuni orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadaku, orang yang pernah menzalimiku, yang pernah ngerasani aku di belakang, ngomongnya aku di belakang, yang pernah jelek-jelekkan aku di belakang, ya banyak mereka itu. Ya Allah ampuni. Awalnya berat, tapi kalau sudah menjadi pembiasaan ya enggak juga. Karena kenapa? Karena kita merasa kita ini kan makhluk Allah, ciptaan Allah. Kenapa sesama makhluk Allah harus saling menyakiti? Ya, dijelek-jelekin. Ya, alhamdulillah. Gitu aja sih. Ya, fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak tahu kok. Ini kan doanya Nabi tuh. Ampuni mereka ya Allah, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu tentang aku. Jadi nggak usah kita ladeni, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ada muamalatul jahilin bi misli amalihim. Jadi larangan untuk bermuamalah dengan orang-orang jahil, ya, kontak sosial dengan orang-orang jahil yang seperti mereka. Nggak usah ikut-ikut jadi preman gitu loh. Ngapain mau ikut-ikutan jadi preman, mau ikut-ikutan jadi penjahat? Nggak usah, ya. Apalagi mengikuti pola mereka. Kalau mereka menyakiti kita, lalu kita gebukin juga, ya nggak usah ngapain. Saya itu selalu berpikir kalau kita mukul orang itu kan seolah-olah kita sedang mukul ciptaan Allah, itu yang berarti kan Allah menciptakan itu ikhlas ridho, sama dengan mukul Allah itu. Astagfirullah. Ya kalau saya ya kalau dulu tuh seneng saya, karena ya namanya masih senang-senangnya berantem ya zaman dulu. Ya lama-lama berpikir ya Allah untuk apalah ya, yang namanya di pondok itu kan ya kadang-kadang ketemu orang rese itu pengen betul tak gebuki kamu itu kan. Tapi apa fungsinya? Setelah berpikir kita kontemplasi, jalani hidup ini kemudian berkontemplasi, ya, menilai menelaah diri sendiri, lama-lama berpikir nggak ada untungnya. Jelek-jelekin orang lain tuh nggak ada untungnya.
Ya, maka saya selalu berdoa, ya Allah ampunilah mereka. Mereka itu nggak tahu ya Allah, nggak tahu tentang kita. Ya, dan itu ya doa Nabi ya, doa Nabi ketika Nabi, ya Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku, sesungguhnya mereka itu ya nggak tahu. Itu hadis ke-36. Sekarang kita masuk ke hadis 37. Wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ham wala hazan wala adhan wala gham hatta syaukah isyakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Muttafaqun alaih. Jadi ini hadis yang menyampaikan adalah Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridai keduanya. Mereka menjelaskan bahwa ini, informasi ini adalah sabda langsung dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi mengatakan, ma yusibul muslim, seorang muslim itu tidak akan ditimpa satu cobaan, diberikan cobaan berupa nasab. Ya, nasab itu kesusahan. Ya, kesusahan. Sekarang banyak orang merasa susah ya, merasa miskin. Oh, banyak tuh. Ya, padahal bisa beli pulsa banyak, HP-nya jutaan, tapi ngerasa miskin banyak, merasa susah banyak, nggak bisa punya kerja. Saya ini nggak tahu mau kerja apa, akhirnya jual diri. Hey, masih banyak yang nggak bisa. Itu adalah gengsi. Kenapa harus jual diri? Karena kita gengsi, nggak mau kerja sama orang lain. Misalnya, saya bisa nyuci piring, ini nyuci piring. Ya, saya Pak, minta maaf, saya ini pengen kerja. Apa kebiasaan kamu? Saya bisa nyuci piring. Oke, silakan. Apa pekerjaannya? Tapi kita selalu ngomong kita nggak punya, karena kita berharap pekerjaan kepada orang lain. Sekarang kan ya viral kan ini, Indonesia ini, ya banyak orang pengen kerja nggak bisa lagi. Ya rame orang antri pengen cari kerja, sampai yang tua-tua pun ada. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi susah itu sebenarnya karena kita sendiri yang membuat. Ya. Kemudian nasab wala wasab. Wasab itu artinya al-marad, ya, penyakit. Ya, penyakit sekarang ini semua penyakit banyak ya. Anak kecil itu aja udah, ya masih kecil-kecil tuh bisa kena tuh asam urat, asam lambung. Ya, kemudian kolesterol, darah tinggi. Banyaklah jantung. Ya, apalagi dan yang namanya ngurusi orang sakit ya, tolong sabar ngurusi orang sakit ya, siapapun lah ya, apalagi kalau penyakit, misalnya ada yang kena penyakit ya stroke ya, orang yang kena penyakit stroke itu dia sensitivitasnya akan tinggi, karena dia merasa sudah tidak berguna lagi, maka kita yang nungguinya yang harus sadar, paham, menguatkan dia. Ya, karena orang yang stroke itu karena udah nggak bisa lagi jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, dan orang yang diminta tolongkan itu susah, sensitifnya akan cepat sekali. Karena dulu dia bisa melakukan sesuatu itu sendirian. Ya, sekarang dia meminta tolong kepada orang lain dan orang susah menolong dia, sehingga merasa ya Allah udah nggak berguna lagi saya ini. Nah, sabar ya, tolong untuk ngurusi orang-orang sakit, dan yang orang sakit juga sabar. Nah, kemudian wasab ham, ya rasa gelisah, hazan, sedih, ya kemudian adha, ya derita, ya gham, ya rasa hati yang duka berat gitu ya. Apa ya? Ya istilah gham itu kadang-kadang kan apa ya, kesedihan mendalam gitu ya. Hatta syaukah yishakuha, bahkan sesuatu yang kecil aja nusuk diri kita, sesuatu yang kecil ya, kayak misalnya apa, jarum apa itu duri ya, atau apa paku payung ya, kalau di Manado istilahnya paku tindis, kecil sekali itu nyucuk itu sakit ya, lalu dia bersabar atas apa yang ia terima ya, baik berupa kesusahan, penyakit, gelisah, sedih, derita, duka cita ya, gelisah yang sangat kesedihan yang mendalam itu, bahkan sesuatu yang kecil sekali kena paku, jarum atau duri, ia sabar terima itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kaffarallah biha min khatayah, Allah menghapus dosa-dosa orang tersebut.
Jadi kalau ada orang yang sakit, sabar, maka dia akan diampuni, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi kalau ada orang sakit, bersyukur, jangan malah ngedumel. Ya, saya kemarin tuh, ya Allah, sakit terus buntu operasi, itu betul-betul ngerasa kayak orang sudah siap mau mati tuh. Karena kenapa? Masuk ke ruang operasi itu telanjang bulat, cuman satu kain di atas. Itu kan kayak orang mau mati tuh. Sampai di dalam, ya udah ditanya gimana, semuanya siap. Ayo, kita sudah mau suntikan bius, silahkan berdoa. Doa belum selesai, hilang. Udah nggak sadar. Bayangkan kalau nyawa hilang. Maka bersyukur, sakit tuh bersyukur, jangan malah ngedumel atau bahkan sampai ngomong jelek tentang Allah. Jangan. Bersabar, terima. Sabar itu kembalikan semua kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku sakit ini, ya Allah, aku terima penyakit ini dengan penuh kesabaran, ridha, ya Allah, dengan penuh kesabaran aku terima, sembari aku meminta kepadamu, ya Allah, agar engkau bisa menyembuhkan penyakit ini. Ya nggak apa-apa, gitu aja. Ya, nah jadi sakit, syukur. Ya, tapi tetap berobat. Ya, ingat kemarin tuh hadis tuh tentang perempuan yang kesurupan, minta obat, minta doa, gitu ya, berobat. Ya nggak apa-apa, berobat tuh nggak ada masalah, tapi harus sabar. Kalau dia sabar, maka baginya surga. Nah, saya kira itu sahabat ngaji narasi online, kajian kita pada hari ini, hadis ke-36 dan hadis ke-37 dari bab sabar kita Riyadhus Shalihin, dan insya Allah kita akan bahas selanjutnya nanti di hadis ke-38. Sembari meminta kepada Allah agar apa yang kita kaji pada hari ini menjadi nilai manfaat bagi kita semua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wafaqanallahu jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.